hari ini adik-adik kita merayakan hari ketuhanan Roh Kudus ya. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus ya untuk menolong kita semua. Bersama lagi dengan saya Anci Vini dan Anci Evi. Adik-adik kan masuk dalam ibadah hari ini. Nah, kita akan berdoa adik-adik dalam lagu Selamat Pagi Bapa. Cuci tangannya. Sebagai lagu yang kedua, Anci, kita akan menyanyi lagu Oleh Kasih Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan lagu pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur dan Salam. Ya, kita salam-salaman dulu ya Anci. Dan kita akan mengucapkan Mazmur 103. Tuhan beserta kita Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Enci Purni. Silakan Enci Purni. Shalom. Iya. Adik-adik yang ada di mana saja? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Iya. Kita patut mengucap syukur ya. Nah, sekarang kita akan berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam
kasih Tuhan buat kasih dan pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan. Dari malam hingga pagi ini Engkau boleh pertemukan kami beribadah bersama-sama walaupun hanya secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah enci-enci dan engku kami yang memimpin jalannya ibadah saat ini. Begitu juga teman-teman kami yang terlibat di dalam ibadah ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang berkata, Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Oke adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam persiapan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, Kitab Suci. Kitab suci amat indah, Tuhan Allah memberi firman-Nya jadi berita bagi kakiku, dan seperti sulung ajaranku. Silakan untuk Enci Indra membawakan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Kita menyanyi Ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah serta jari sampai jarinya yang ke-10. Ayo Engku. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kembali kami bisa berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah sekolah minggu walaupun masih lewat online, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami semua. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan, kami akan mendengarkan cerita. Kiranya juga Tuhan akan mengurapi kami, mengurapi Inci di tempat ini, dan akan mengurapi adik-adik yang mempersiapkan diri untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semuanya
anak-anak yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Enci mau bercerita, tapi sebelumnya Enci mau tanya dulu. Adik-adik di rumah ada enggak yang suka sendiri di rumah? Siapa yang suka? Angkat tangannya. Ada tidak yang suka sendiri tinggal di rumah? Mama dan papa mungkin pergi, kemudian oma dan opa juga tidak ada, jadi tinggal sendiri di rumah. Suka tidak? Pasti tidak suka, pasti ada yang menangis, masa mau ikut, jangan kasih tinggal saya sendiri, saya takut, begitu pasti kan? Pasti ada yang seperti itu. Karena Enci tahu adik-adik semuanya pasti tidak mau ditinggal sendiri di rumah. Nah, kaitannya pertanyaannya Enci tadi dengan apa yang ada di kepalanya Enci ini, ya pasti semua adik-adik bisa lihat di kepalanya Enci ini. Enci pakai yang ada gambar apinya. Ayo, siapa yang tahu cerita kita ini tentang apa? Nah, cerita Enci pada saat ini yaitu tentang turunnya Roh Kudus. Nah, ya, adik-adik, setelah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid berada di suatu rumah. Mereka waktu itu adik-adik sangat bergembira masyarakat pada waktu itu karena hari itu juga adalah hari panen. Ya, jadi ketika mereka panen macam-macam adik-adik, ada panen padi, ada pokoknya banyak hasil-hasil ladang yang mereka panen. Jadi mereka bersyukur untuk itu semua. Jadi mereka berkumpul di suatu rumah. Murid-murid Tuhan Yesus pun berkumpul di suatu rumah. Dan adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu rumah, mereka duduk di situ, mereka berdoa, mereka mengucap syukur karena mereka juga kan tadi Enci bilang bersyukur untuk mereka panen ya, mereka sudah panen, jadi mereka bersyukur. Ketika mereka berada di rumah itu, tiba-tiba adik-adik apa yang terjadi? Langsung terdengar suara angin yang begitu kencang, wih, angin yang kencang, suara gemuruh adik-adik. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi bersamaan dengan suara itu? Turunlah lidah-lidah api di atas kepala dari murid-murid Tuhan Yesus itu. Nah, seperti ini ya, seperti ini ada gambarnya. Di sini kelihatan di atas kepala mereka ada api, tapi tidak terbakar rambutnya baik-baik saja ya kan? Karena apa itu? Lidah-lidah api itu adalah Roh Kudus ya. Jadi ini kelihatan nih mereka semuanya ada api di kepala mereka, di atas kepala. Dan kemudian apa yang terjadi dengan turunnya Roh Kudus ini? Kemudian murid-murid ini adik-adik mereka bisa berbahasa asing. Mereka langsung memiliki kemampuan berbahasa bukan bahasanya mereka. Jadi mereka bisa berbahasa yang lain karena tugas mereka adalah untuk memberitakan Injil. Jadi adik-adik, ketika Tuhan Yesus berangkat ke surga, murid-murid Tuhan Yesus ini kan merasa sedih karena mereka merasa aduh kita ini ditinggal sama Tuhan Yesus. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus menyatakan bahwa penyertaan Tuhan untuk murid-murid Tuhan Yesus ini tidak pernah terlambat ya adik-adik. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menyertai murid-murid Tuhan Yesus agar mereka juga bisa berkeliling dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Ayo, Alkitabnya dibuka yang ada di rumah, disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab sama-sama ya, adik-adik baca Alkitab sama-sama dengan Enci. Buka Alkitabnya, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Enci ulang, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ayo kita baca sama-sama. Judulnya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap
pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kita tadi sudah baca ayat Alkitabnya tentang cerita kita hari ini. Sekarang kita akan membuka Alkitab lagi untuk ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya ada terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Encik bacakan ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Gampang toh? Pendek saja ya ayat hafalannya. Jadi Enci mau adik-adik hafal, minta mama atau papa atau oma atau opa yang ada di rumah bantu ya mau hafal ayat hafalan, karena ayat hafalannya pendek saja. Enci ulang ya. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita masuk di dalam tugas. Enci di sini punya tugas untuk adik-adik. Nah, jadi Enci punya tugas yang pertama untuk kelas balita atau anak TK. Anak TK itu gambarnya yang akan Enci share di grup. Nanti bisa minta dicetakkan. Nah, ini gambarnya api. Jadi adik-adik warna, ya, adik-adik warna gambarnya. Kemudian nanti bisa diposting diposting di WA, dikirim ke WA grup kita bahwa ini sudah selesai dikerjakan, ya. Ingat ya, untuk gambar ini untuk anak batita dan TK, ya, untuk gambar yang ini. Nah, yang kedua, gambar kedua adalah untuk anak kelas kecil. Nah, ini ya. Jadi ini gambarnya sebenarnya sama-sama api, tapi beda motifnya, ya. Jadi kalau untuk kelas kecil, anak kelas TK tadi bentuknya biasa saja. Kalau untuk anak kelas kecil agak berbeda. Nanti adik-adik bisa warna, juga kasih bagus-bagus, kemudian difoto dan dikirim ke grup. Jadi saya sudah selesai tugasnya, ya. Jadi itu tadi ini untuk anak kelas kecil. Nah, berikutnya gambar yang ketiga ini untuk kelas besar, ya. Ini untuk kakak-kakak kelas besar, ini gambarnya. Nah, di sini ditulis bahwa pakaikan pita. Jadi Enci sudah ada di tangannya Enci. Jadi adik-adik bisa cetak, kemudian digunting satu-satu dan dibuat seperti ini. Kelihatan ya. Jadi ini ada yang besar, ada yang kecil. Jadi adik-adik gunting, kemudian pakaikan pita seperti ini. Jadi bisa dibikin, bisa juga buat pembatas Alkitabnya adik-adik. Ya, kasih masuk di tengah Alkitab, bisa buka belakangnya ditempel, baru pitanya di tengah. Ya, kelihatan ya, dibikin seperti ini. Ini yang contoh. Oke, jadi jelas. Adik-adik nanti Enci akan kirim ke grup untuk gambar-gambarnya, baik yang untuk anak TK, untuk anak kecil, dan untuk kakak-kakak kelas besar. Oke adik-adik, sampai di situ ceritanya Enci. Tugasnya juga sudah dan ayat hafalannya juga sudah. Enci harap adik-adik di rumah bisa mengerjakan semua tugas yang Enci kasih, kemudian juga bisa menghafal ayat hafalannya, karena ayat hafalannya cuma pendek. Jadi gampang ya. Oke, itu saja adik-adik. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Enci telah membawakan kami cerita firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Enci Indra. Dan sekarang sebelum kita memberikan persembahan Enci, kita akan mendengarkan anak Isabella ya yang akan mengucapkan ayat hafalan. Silakan anak Isabella. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke adik-adik, kita akan
pujian, Bila Roh Allah Ada. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ci Purni dan dirangkaikan dengan doa Bapa kami yang dibawa oleh anak Darel. Silakan Ci Purni dan anak Darel. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang begitu mengasihi kami menaikkan ungkapan syukur. Bapa yang begitu setia di dalam ketidaksetiaan kami menaikkan ungkapan syukur pada saat ini ya Tuhan. Kau boleh curahkan Roh Kudus pada waktu zaman yang lalu ya Tuhan, dan saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang Kau berikan kepada murid-murid itu juga menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Roh Kudus tetap membimbing dan memperkuat iman kami ya Tuhan. Tadi kami juga telah mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Begitu juga bagi Enci Indra yang telah membawakan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati dalam pelayannya, Engkau berkati dalam rumah tangga dan pekerjaannya. Ya Tuhan di surga, kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu dapat berguna bagi pelayanan, khususnya di PLK anak sekolah minggu. Ya Tuhan Allah di surga, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami yang setia mendampingi kami saat kami melaksanakan ibadah, maupun mereka setia mendampingi kami. Biarlah Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, Kau berkati selalu. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, yang asalnya daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini dari seminggu pekan ini ya Tuhan, yang merayakan ulang tahun. Kiranya Engkau berkati sukacita mereka. Engkau boleh tambahkan setahun lagi usia mereka ya Tuhan. Semuanya itu asalnya daripada-Mu juga. Kami juga teringat bagi teman-teman kami mungkin yang ada sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah melalui obat yang dia pakai, melalui para dokter, para medis ya Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka. Biarlah mereka dapat kesembuhan yang asalnya daripada-Mu saja, dan mereka kelak bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Bapa, kami juga berdoa bagi Enci dan Engku kami yang setia melayani kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau berkati juga pekerjaan Enci dan Engku kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, dari pusat hingga daerah. Kiranya Engkau memberkati pemimpin kami ya Tuhan, biar dia dapat memimpin seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami yang pada saat ini mengalami musibah ya Tuhan. Mungkin ada gempa bumi, banjir, dimanapun mereka ya Tuhan, Kau tetap memberkati mereka. Engkau terlalu menghiburkan mereka. Bapa, seluruh kehidupan kami hanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu, atas berkat yang selalu Kau limpahkan bagi kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang mengajarkan kami, doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama teman kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih untuk Enci Purni yang telah memimpin kami dalam doa syafaat. Dan terima kasih juga untuk Adik Darel yang telah membawakan doa Bapa kami. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Enci, kita sekarang berada di ujung acara ya, ibadah kita pagi hari ini. Dan sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi lagu Di Seluruh Dunia Roh Allah Bekerja. Baik adik-adik, sampai di sini ibadah kita, dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.